الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن أظلم, apakah ada yang lebih zalim, mimman melebihi orang dzukira yang dia diperingatkan bi ayati rabbih, kemudian dengan ayat-ayat Tuhannya, tsumma a'rada anha, kemudian dia berpaling menjauh darinya. Inna, sesungguhnya aku, minal mujrimina, kepada orang-orang zalim, muntaqimun, akan membalas. Walaqad atayna, sungguh aku telah memberikan Musa, kepada Nabi Musa, al-kitab, kitab. Wala takun, janganlah engkau ragu, fi miryatin, wala takun, janganlah engkau menjadi, fi miryatin, dalam keraguan-raguan, min liqa'i, dari pertemuan dengan Nabi Musa. Waja'alnahu, dan aku menjadikan Nabi Musa, hudan, petunjuk, li Bani Israel, bagi Bani Israel. Waja'alna, dan aku menjadikan minhum, dari Bani Israel, a'immatan, pimpinan-pimpinan, yahduna, yang mereka memberikan petunjuk, bi amrina, dengan izinku, lamma sabaru, ketika mereka semua sabar, wa kanu, dan adanya mereka semua, bi ayatina, dengan ayat-ayatku, yuqinun, mereka yakin. Tidak ada kezaliman yang lebih berat daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Allah, kemudian dia berpaling. Berpaling ini ada dua. Ada berpaling total, namanya orang kafir. Ada berpaling sebagian, namanya orang maksiat. Dan semua itu sama-sama menjadikan dia layak untuk dihukum. Kalau orang iman tidak taubat, tahtal masyiah, insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Tapi orang kalau kafir, sampai dia mati, maka dia pasti di neraka dan tidak mungkin keluar lagi. Inna syirka la dzulmun 'adzim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha yaghfiru lil 'abdi ma lam yaqa' al hijab an tamutan nafsu wa hiya musyrikah. Kalau orang itu sudah mati dalam keadaan syirik, maka tidak mungkin diampuni. Karena syirik ini walaupun kelihatannya kecil menurut mata kita, itu besar di sisi Allah. Innallaha yaqulu li ahwani ahlin nari 'adzaban law anna laka mil al-ardi dhahaban akunta taftadi bihi. Qala bala. Qala qad talabtu minka ma huwa aysara min dhalik fa abaita illa an tusyrika bi, atau kama jaa fil hadits. Allah berfirman kepada ahli neraka yang paling ringan siksanya. Paling ringan siksanya adalah ahli neraka yang memakai sandal, kemudian langsung otaknya mendidih. Padahal daging itu bukanlah pengantar panas yang baik. Nanti kalau kita ini bakar daging
yang dibakar ujungnya saja, maka yang mateng ujungnya saja itu. Bahkan kita sering menemukan masakan yang tidak meresap sampai dalam itu matangnya, padahal sudah dimasukkan dalam minyak tetapi dalamnya masih mentah. Karena daging itu bukanlah pengantar panas yang baik. Seperti kita, kepanasan kaki kita ya hanya telapak kaki saja yang panas. Yang lain-lain tidak terasa panas sama sekali karena bukan pengantar panas yang baik. Api neraka beda, dipakai di kaki langsung otaknya mendidih. Kenapa otaknya mendidih? Ya karena itulah anggota yang paling nggak pernah dipakai dalam hidupnya, itu otaknya itu. Paling nggak pernah dipakai otaknya itu. Maka Allah berfirman, kalau seandainya kamu memiliki dunia dan segala isinya berupa emas, maukah kamu bayarkan biar selamat dari neraka? Bala ya Rabb, tentu saya bayar. Saya janji kalau mau disuruh bayar, saya bayar. Maka Allah berfirman, bohong. Kamu nggak usah ngomong yang besar-besar. Saya sudah minta yang lebih ringan. Talabtu minka ma huwa aisara min dzalik. Saya minta pada kamu ringan saja. Untuk mengucapkan la ilaha illallah, fa abaita illa an tusyrika bi. Malah kamu milih syirik, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Enggak usah ngomong yang tidak-tidak, mau bayarkan dunia dan segala isinya berupa emas, ngomong la ilaha illallah enggak mau, apalagi yang lain-lain. Maka i'rad dari ayat Allah ini betul-betul sifat yang sangat buruk, sangat tercela, sangat mungkar. Jangan sampai kita ini ngaji, ini mendengar ayat Allah ini, kemudian hati kita i'rad dari ngaji itu sendiri. Kita buka mushaf Al-Quran, kemudian rasa hati kita kemana-mana. Ini bagian dari i'rad juga. Kalau orang i'rad kepada ayat Allah, berpaling dari ayat Allah, apa yang terjadi? Inna minal mujrimina muntaqimun, pasti akan disiksa oleh Allah. Kita jangan sampai ada sifat i'rad walaupun sedikit. Ngaji sukanya di belakang terus. Kalau kadang di belakang itu wajar. Kadang di belakang itu wajar, tapi kalau selalu di belakang namanya kurang ajar. Di belakang terus betul-betul seperti orang yang tidak butuh dengan agama. Inna minal mujrimina muntaqimun. Harus diingat, inna minal mujrimina muntaqimun. Salat di belakang terus, inna minal mujrimina muntaqimun. Wa minan nas man la ya'ti sholata illa dubura. Ada manusia yang tidak pernah sholat kecuali duburo, paling belakang. Kalau masih ada yang lebih belakang lagi, itu adalah dia. Kalau masih ada yang masbuk, maka dia yang di belakangnya masbuk itu. Terus sampai di batas yang terakhir yang kira-kira hanya setan yang di situ, ya dia di situ samping setan. Inna minal mujrimina muntaqimun. Orang seperti ini akan mendapat siksa yang berat. Allah itu Al-Muntaqim, yang maha menyiksa, yang maha membalas. Semua perbuatan ada risikonya, sebagaimana semua kebaikan ada pahalanya. Walaupun hanya dengan kata-kata yang ringan, tetapi kalau tidak diampuni oleh Allah, maka bisa masuk neraka. Innar rajula la yatakallamu bi kalimah la yubali biha balan yahwi biha fi jahannam 70 kharifan. Rawahu Muslim atau kama jaa fil hadis. Orang ngomong dengan satu kata-kata yang enggak dipikir. Gara-gara tadi yang paling enggak pernah digunakan kan otaknya tadi itu. Maka gara-gara satu kata-kata dia masuk neraka 70 tahun. Satu kata-kata. Di antara kata-kata yang berbahaya, yang kelihatannya kecil tetapi dosanya besar, adalah kata-kata yang
digunakan untuk menggibah para ulama. Karena ulama ini adalah pimpinan-pimpinan agama yang dengan sebab mereka agama tersebar di mana-mana. Terus kalau kamu gibah dia, kemudian akhirnya orang jadi nggak respect dengan ulama, maka itu bisa berbahaya. Termasuk perkataan kecil tapi efeknya besar. Maka jangan santri itu suka gibah ulama, bahaya. Kalau orang awam gibah ulama sudah jelek, tapi kalau santri gibah ulama lebih jelek lagi. Apalagi gibah kiainya sendiri. Inna minal mujrimina muntaqimun. Siksa Allah itu berat. Adabun syadid, adab yang keras. Adabun alim, adab yang menyakitkan. Adabun muhin, adab yang menghinakan. Adabun hariq, adab yang membakar. Setiap hari ganti kulit 70.000 kali orang di neraka itu. Na'udzubillahi minan nar. Wa min amali ahli nar. Wa min fitnatin nar. Wa min hali ahli nar. Allahu Akbar. Wa laqad atayna Musa al-kitab fala takun fi miryatin min liqa'ih. Aku telah memberikan kepada Nabi Musa kitab, maka jangan ragu pertemuan engkau dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa diberi kitab, artinya Nabi suruh mengingat bahwa yang diberi kitab itu bukan beliau saja. Pendahulu-pendahulu juga diberi kitab. Sebagaimana ayat lain, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'di. Isinya sama. Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil, isinya sama. Sama-sama wahyu Allah, sama-sama arahan-arahan untuk menuju ridha Allah, walaupun tentu Al-Qur'an yang paling mulia. Artinya orang itu harus selalu mengenang pendahulu-pendahulu yang baik. Sebagaimana kata-kata yang terkenal, al-fadlu lil mubtadi' wa in ahsanal muttabi'. Keutamaan yang sempurna, jasa yang terbesar adalah bagi orang yang memulai. Walaupun orang yang setelahnya kadang-kadang bisa lebih baik perasaannya. Karena orang yang datang belakangan itu selalu merasa lebih baik. Merasa aja. Kalau dipraktekkan betulan ya nggak bisa baik. Ya, sekarang Imam Syafi'i sudah 1200 tahun. Apakah ada ulama yang bisa sepintar Imam Syafi'i? Ada nggak? Nggak ada. Imam Nawawi pun nggak selevel Imam Syafi'i. Imam Ghazali nggak selevel Imam Syafi'i. Apalagi orang Salafi. Sama sekali nggak selevel sama sekali. Makanya orang itu harus menghargai pendahulu. Karena tanpa mereka kita itu bukan siapa-siapa. Padahal Nabi itu Sayyidul Anbiya, tapi terus disuruh mengenang orang-orang yang sebelum beliau yang baik. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah sebagaimana kesabaran ulul azmi minar rusul. Padahal sabar beliau lebih tinggi lagi. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Aku menjadikan Nabi Musa atau kitabnya Nabi Musa petunjuk bagi Bani Israel. Tentu bagi Bani Israel yang mau ngambil pelajaran. Tentu bagi Israel yang bertakwa. Tentu bagi Bani Israel yang dia mau ambil manfaat dari kitab itu. Karena seenak apapun makanan, kalau nggak dimakan, ya nggak kenyang. Sesegar apapun air, kalau nggak diminum, ya nggak hilang dahaganya. Sehebat apapun Al-Quran, kalau nggak dibaca, ya nggak dapat manfaat. Sehebat apapun guru, kalau muridnya ngelamun, ya nggak pinter-pinter. Didatangkan Imam Syafi'i pun, yang bagian belakang tetap di belakang. Karena di zaman Imam Syafi'i yang duduk di belakang juga mestinya ada mestinya itu.
Jadi orang itu tinggal mau ambil manfaat atau tidak. Sampai dikatakan jangan sampai mati kelaparan di tengah hidangan makanan. Jangan sampai mati kehausan di tengah lautan. Orang itu kalau mati kelaparan tapi nggak ada makanan, ya wajar. Tetapi kalau mati kelaparan di tengah-tengah hidangan makanan, itu betul-betul karena dia malas untuk makan. Orang itu di tengah suasana itu yang tidak ada keilmuan, nggak ahli ilmu, wajar. Di pesantren hari-hari yang dengar Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, lo kok malah yang dihafal top. Nah ini gimana ini? Ini betul-betul aneh. Di tengah suasana Al-Quran, berita dari Allah dan Rasulnya, malah yang didengar berita final champion, umpamanya gitu. Ini betul-betul tidak sesuai, jalurnya itu tidak sesuai. Jalurnya tidak sesuai. Wa ja'alnahu hudan li Bani Israil. Dan Bani Israil ini Masya Allah terkenal, ya, begitu banyak dicaci dalam Al-Quran. Kenapa Bani Israil dicaci? Karena mereka tahu yang baik tapi tidak melakukan yang baik. Tahu yang buruk tapi tidak meninggalkan yang buruk. Maka istilahnya para ulama dulu, Bani Israil itu santri beling. Ya, Bani Israil itu santri beling. Suruh duduk berdiri, suruh berdiri duduk. Suruh melek tidur, suruh tidur melek. Kan begitu ada. Waktu ngaji suruh melek, tidur. Ini waktu qailullah suruh tidur, melek. Nah, ini jadi Bani Israil abad now. Ya, sesuai dengan hadis, la tattabi'anna sunana man kana qablakum sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in hatta walau daharu juhra dabbin lattaba'tumu. Kalian akan ikut orang-orang terdahulu, sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in, setahap-setahap akan ikuti mereka semua apa yang mereka lakukan. Sampai seandainya ada orang yang dari Bani Israil masuk lubang dob yang kemudian dia digigit sama dob. Dob itu kadal gurun. Maka kita juga akan ikut masukkan tangan di situ dan ikut digigit juga. Nggak ambil pelajaran. Tetapi walaupun Bani Israil seperti itu, ada orang-orang yang spesial. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ada orang yang Allah pilih jadi pimpinan-pimpinan dalam ketakwaan. Karena pimpinan itu ada dua, ada pimpinan dalam ketakwaan, ada pimpinan dalam kemaksiatan. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Jadi ada pimpinan yang mengajak kepada ketakwaan, ada pimpinan yang mengajak kepada kesesatan, kepada neraka. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Bagaimana mereka jadi pimpinan hidayah? Apa sebabnya? Lama sabaru. Pertama, punya sifat sabar. Ma'u'tiya ahadun afdal wa awsa' minas sabr. Dalam satu hadis begitu kurang lebih. Seseorang tidak diberi sesuatu yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Jadi orang itu kalau sudah sabar, walaupun berat jadi ringan. Tapi kalau sudah nggak sabar, nggak ada apa-apa juga berat. Mana santri nggak sabar Pak, mau pulang Pak, sudah nggak kuat, banyak masalah di pondok. Betul, memang pondok ini banyak masalah gara-gara kamu. Ya sebab dia itulah banyak masalah. Ini namanya orang yang kurang merenung. Apakah dikira kalau pulang itu tidak ada masalah? Apakah dikira di luar orang yang mengamalkan agama itu tidak ada masalah? Banyak masalah. Kita lihat kalau kita perjalanan dakwah atau perjalanan pulang ke rumah masing-masing, di sepanjang jalan itu orang penuh dengan masalah. Dan mereka tidak amal agama. Akhirnya masalahnya dunia dan akhirat. Kalaupun kita sekarang ini banyak masalah, setidaknya kita amal agama. Sehingga kalaupun masalah di dunia saja, di akhirat nggak ada masalah lagi. Jangan saya masalah itu diterus-teruskan, dibawa ke akhirat.
Ada orang ngeluh, Pak, saya mondok, weselnya dikit, sudah mau pulang jadi tulang punggung keluarga. Oh, kamu jadi tulang loh ternyata itu. Saya kira manusia. Jadi tulang punggung keluarga. Saya kayaknya amal agama ini nggak cocok. Betul, memang surga nggak cocok diisi yang begituan. Coba jangan ngomong begitu. Kebanyakan manusia di dunia ini ya memang melarat. Mau yang Islam, mau yang kafir, memang kebanyakan manusia ini melarat. Coba lihat, rumah yang bagus sama yang jelek banyak mana? Rumah yang jelek. Orang yang tunggangannya mewah-mewah dengan yang tunggangannya jelek-jelek, banyak yang jelek-jelek. Artinya kebanyakan manusia itu memang melarat di dunia ini. Lah, banyak dari mereka sudah melarat, nggak amal agama. Asqal asqiya man ijtama'ali faqrud dunya wa adzabul akhirah. Wis ning donya melarat, ning donya soro, mlebu akhirat karek mlebu neraka. Jadi di dunia sengsara, akhirat tinggal masuk neraka. Dan banyak yang begitu. Yang dari pagi memeras keringat, banting tulang, saya pecah semua dibanting. Kemudian nggak sholat. Banyak. Dari pagi di sawah, dari pagi keliling, jual ini, jual itu. Terus nggak amal agama. Maka kita ini bersyukur. Kalaupun kita ini juga melarat, setidaknya kita bisa amal agama, paham ilmu. Sehingga kalaupun di dunia melarat bisa nolong keluarga ketika di akhirat. Jangan sampai di dunia nggak bisa nolong, di akhirat pun nggak bisa nolong. Ini jadi anak yang merugikan kelahirannya bagi orang tua. Lahirnya merugikan orang seperti ini. Harus kita, ini agak nggak enak, tapi kenyataan. Yang begitulah manusia itu. Kebanyakan susah hidupnya, kebanyakan kurang ekonominya. Makanya, kalaupun itu semua kurang, jangan sampai akhiratnya kurang. Di dunia hina dina nggak apa-apa, yang penting di akhirat jadi raja-raja di surga. Jangan sampai lanjut. Di dunia hina dina, di akhirat sama. Loh, ini namanya orang nggak pinter namanya. Maka sabar. Sabar itu perkara yang begitu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak perlu diminta sabar itu. Dia sabar-sabarkan, jangan minta sabar. Nanti kalau minta sabar, musibah terus setiap hidupnya tiap hari. Ada orang doa, Allahumma inni as'aluka sabr. Maka Nabi lewat, tas'alullahal bala. Kamu ini minta, hidupnya susah terus. Jangan minta sabar. Sabarlah, tapi jangan minta sabar. Tapi minta syukur. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Maka sabar ini di dunia menguntungkan. Sabar ini di dunia menjadikan perkara-perkara yang berat itu jadi ringan. Kalau sudah sampai akhirat, sabar ini pahalanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Diriwayatkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika orang iman dimasukkan dalam kuburnya, maka datanglah amalan-amalannya. Zikir dan bacaan Qur'annya akan datang di atas kepalanya. Salatnya akan datang berjaga di kanannya. Kemudian puasanya di arah kirinya. Jalannya ke masjid berjaga di kakinya. Kemudian sabar juga datang di situ, tapi nunggu di pinggir. Nunggu di pinggir kuburan, nggak ikut masuk, nggak ikut jaga dia. Santai aja di pinggir gitu. Statue. Santai aja di situ dia. Gara-gara kalian ini, astagfirullah. Maka datang azab dari kepala, ditolak oleh zikir dan Qur'annya. Datang azab dari kanan, ditolak oleh salatnya. Datang azab dari arah kiri, ditolak oleh puasanya. Datang azab dari arah bawah, ditolak oleh langkah-langkahnya ke masjid. Maka setelah azab pergi, sabar bilang sama amal-amalan itu, saya sebenarnya bukan kok malas untuk bantu kalian. Cuman saya lihat dulu, kalian mampu nggak ngusir azab itu? Kalau kalian nggak mampu, baru aku yang maju. Nah, ini sabar itu gitu loh nilainya itu.
Sabar itu nilainya begitu. Kalau kalian nggak mampu, biar aku yang maju. Lah kalian sudah mampu, lah nanti biar aku yang nolong dia ketika di sirat. Ketika kalian sudah nggak ada, biar aku yang nuntun dia ke surga. Nah, ini sabar ini besar betul nilainya ini. Dan dengan kesabaran, permasalahan-permasalahan jadi terselesaikan. Kullu babin wa in talat maghalikuhu yawman lahu min jamilis sabri miftahu kam min kurubin dhananna lan firaja laha hatta ra'ayna jalilal hammi yanzahu fasbir li rabbika la tay'as farahmatuhu lil khalqi dhillun walil ayyami isbahu. Pintu-pintu masalah, kullu babin wa in talat maghaliku, walaupun lama tertutupnya pintu-pintu kesuksesan, walaupun sudah lama dicari nggak dapat. Pengen ngaji Quran nggak lancar-lancar, pengen hafal hadis nggak hafal-hafal, pengen duduk di depan malah di belakang, tapi nggak pengen biasanya yang itu. Pengen baik tuh malah jadi buruk, pengen taubat malah masih maksiat. Yauman lahu min jamilis sabri miftahu. Suatu hari, asalkan kita betul-betul sabar yang baik, akan ada kunci untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan itu. Kam min kurubin dhananna lan firaja laha. Berapa banyak masalah-masalah yang kita kira nggak bakal selesai. Mentok ini sudah mentok ini sudah. Nggak bisa ini. Hatta ra'ayna jalilal hammi yanzahu. Sampai akhirnya kita lihat permasalahan-permasalahan yang rumit ternyata malah selesai semua dengan kesabaran. Kan Imam Ghazali mengatakan, istaddi 'alaki tanfariji qad adana lailuki bil balaji. Ketika malam semakin gelap, maka tanda waktu terbit matahari semakin dekat. Ketika musibah terasa semakin berat, tanda-tanda pertolongan Allah sudah semakin dekat. Maulaya salli wa sallim daiman bika khairil khalqi kullihim huwal يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين من فرج على المسلمين يا عالم السر منا لا تك الستر عنا وكن لنا حيث كنا صلاة